bersama saya Eva Mawarni, dan saat ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan linear, dan beberapa contoh yang diberikan nanti itu menggambarkan sifat-sifat dari pertidaksamaan linear. Dan ini bahan terakhir untuk pertidaksamaan linear yang nanti kita akan masuk ke dalam pertidaksamaan mutlak. Halo. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linear di tahap yang terakhir. Oke, di sini ada soal. Sebetulnya ini berkaitan dengan sifat-sifat pertidaksamaan linear gitu ya, masih gabungan dari yang kemarin. Apabila semesta berbilangan real begitu, maksudnya ketika X adalah bilangan real yang diketahui, biasanya simbolnya X elemen R kayak gitu ya. Maka tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut ya. Pertidaksamaan yang diberikan yang pertama, saya mulai dari yang paling mudah ke sulit begitu. Ini yang pertama, X min 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, ini kita bisa pindah ruaskan yang tidak X begitu. Jadi, min 3 pindah ruas jadi positif 3, X lebih besar dari 5 plus 3 gitu. Jadi, si min 3 ini pindah ke ruas sebelah kanan. Nah, ini berarti X-nya adalah bilangan, X-nya lebih besar dari 8. Himpunan penyelesaiannya ditulis seperti X sedemikian sehingga X lebih besar dari 8, di mana X adalah elemen bilangan real. Kemudian yang kedua, berarti ada 2 X kanan dan kiri, maka kita harus pindah-pindahin begitu ya, yang ada X-nya di sebelah kiri, yang tidak ada X-nya di sebelah kanan. Berarti kita bisa bikin 3X min X, karena tadinya yang di sebelah kanan X-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Kemudian kurang dari sama dengan 6 plus 2 pindah ke kanan jadi minus 2. Maka kita punya 2X kurang dari 4. X kurang dari sama dengan 2. Kenapa? Karena dibagi 2, bukan dikurang 2 ya, karena ini 2 kali X. Jadi, kanan dan kiri dibagi 2, begitu. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X-nya kurang dari sama dengan 2, di mana X adalah elemen bilangan real, begitu. Real itu artinya ya dia bisa desimal, dia juga bisa akar, pokoknya semua yang mungkin yang merupakan kurang dari sama dengan 2 begitu. Nah, ini contoh yang ketiga, sama seperti B, karena ada di kedua ruas X-nya, tapi bedanya ini ada minus nanti setelah kita pindah ruaskan gitu ya. 3X min 4 lebih besar sama dengan 5X, saya harusnya pindahin aja ya. Jadi min 5X lebih besar sama dengan 2 plus 4. Kenapa plus 4? Karena tadi dia min 4. Min 4 pindah ruas ke kanan jadi plus 4. 3X min 5X, karena 3X min 5X itu negatif 2, begitu ya. Negatif 2X lebih besar sama dengan 6. Karena dia dia negatif, maka bisa kita bagi negatif begitu kanan sama kiri, tapi tandanya berubah menjadi lebih kecil. Karena kalau dijabarkan ini jadi harusnya seperti ini ya. Harusnya jadi min 6 lebih besar sama dengan 2X. Supaya X-nya positif, jadi kan pindah ruas. Begitu. Tapi kalau kita nggak mau pindahin ruas, ya udah kita bagi minus. Tapi perlu note nih, kalau dibagi minus, dibagi negatif, maka tanda berubah arah gitu ya. Tanda berubah arah. Itu ada sifatnya, nanti kalian baca
baca kembali sifatnya begitu ya. Nah, ini. Maka hasilnya X kurang dari sama dengan min 3. Karena asalnya dari sini juga gitu ya. Sama-sama dibagi min 2, ini kan berarti sama-sama dibagi 2, begitu. Karena sama-sama dibagi 2, berarti jadi min 3 lebih besar sama dengan X. Sama saja kita kayak ngomong begini. 1 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi ketika dirubah posisinya, 0 ya pasti kurang dari 1, begitu. Jadi kayak gitulah contoh sederhananya kalau kita pakai angka begitu. Ini hanya saja dia bentuknya variabel seperti itu ya. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan min 3, di mana X adalah elemen bilangan real gitu ya. Jadi X-nya jadi kurang dari. Kenapa Bu jadi kurang dari? Ulangi lagi yang tadi saya bilang gitu ya. Karena kalau dibagi minus itu dia jadi berubah tanda. Seperti yang tadi saya contohkan angka begitu ya. Kalau min 2 itu lebih besar dari min 3, kalau dibalik posisinya min 3 ya pasti lebih kecil dari min 2. Kayak gitulah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan yang pecahan begitu. Pertidaksamaan yang pecahan ini oke, bisa dibagi dengan dikali dengan 3 seperti itu. Tapi kalau ada X-nya di bawah, kalau bisa sih tidak dikali silang gitu ya. Kalau ada X-nya di bawah jangan dikali silang karena takutnya itu menjadi syarat juga. Jadi kalau ini boleh dikali silang 2x min 3 sebetulnya lebih tepatnya pindah ruas semua ke kiri begitu. Ini bisa aja sih lebih besar dari 36 begitu ya. Berarti 2x itu lebih besar dari 39 begitu ya. Maka X-nya lebih besar dari 39/2. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih besar dari 39/2, di mana X-nya adalah elemen bilangan real. Ini ada lumayan banyak ya contohnya. Nah, ini sekarang X-nya pecahan, berarti kita yang ada X-nya pindah ruas semua ke kiri gitu ya. Berarti X per 2 dikurang X per 4 lebih kecil sama dengan minus 2. Kenapa minus 2? Karena tadinya positif begitu. Nah, ini samakan penyebut. Samakan penyebut jadinya 4x sama 2x. Kalau kalian bingung ya kali silang aja. Atau samakan penyebut, lihat penyebut yang merupakan KPK begitu ya, yaitu si 4. Maka ini jadi 2x, ini jadi x aja. Kurang dari sama dengan minus 2. Nah, pindah ruas begitu. Jadi hasilnya X kurang dari sama dengan minus 8. Di mana himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan min 8, di mana X-nya adalah elemen bilangan real. Begitu. Kita lanjutkan, semoga tidak ada yang bingung di sini ya. Nah, ini mulai ada 2 nih, kiri kanan begitu. Ini sebetulnya bisa dikerjakan dengan sangat sederhana begitu ya. Dilihat dari si X yang di tengah kan, X-nya di tengah begitu. Nah, kira-kira biar dia X doang kan semua harus kita dikurang atau ditambah atau dibagi atau dikali begitu. Karena X-nya di sini X plus 2, maka untuk menghilangkan 2 jadi harus dikurang 2. Jadinya gini, tadi asalnya 3 kurang dari X plus 2 kurang dari 8. Biar hilang si 2 dikurang 2, berarti semuanya dikurang 2.
gitu. Itu tidak merubah nilai ya. Maka hasilnya adalah 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X-nya itu dari 1 sampai dengan 6, di mana X adalah elemen bilangan real. Seperti itu. Nah, akan berbeda ketika kita ketemu soal yang G. Begitu ya. Yang G itu seperti apa? Karena dia ada negatif, seperti tadi ya, kalau kita bagi dengan negatif maka tanda harus berubah. Nah, sekarang dilihat dulu, dia itu yang harus dihilangkan di luar X adalah 1. Berarti kita bertahap begitu ya. Kita buat bertahap dulu, yaitu dikurang 1 semuanya. Berarti tadinya 1 kurang dari 1 min 3X kurang dari sama dengan 7. Dikurang 1 semua. Ya. Tunggu saya bikin tandanya. Dikurang 1 gitu ya. Maka hasilnya adalah 0 kurang dari min 3X kurang dari sama dengan 6. Begitu. Nah, sekarang untuk menghilangkan 3, min 3, berarti kan kita harus bagi semua, harus bagi dengan min 3 gitu ya. Bagi semua dengan min 3. Seperti halnya yang tadi, maka tandanya juga jadi berubah gitu. Maka jawabannya ya ini tetap 0, tapi jadi lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan min 2. Atau posisinya jadi min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Jadi X itu dari min 2 sampai kurang dari 0. Begitu ya. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga min 2, X itu min 2 sampai kurang dari 0, di mana X adalah elemen bilangan real. Begitu. Jadi gimana langkah pertama? Kurangin dulu kalau dia ada penjumlahan. Ya. Nah, ini makanya keterangannya dikurang 1 ya. Dikurangi 1 karena ada plus 1 di luar 3X. Kemudian ini dibagi sama min 3. Kenapa dibagi sama min 3? Karena variabelnya punya koefisien min 3. Kalau himpunan penyelesaian itu kan mencarinya X sama dengan X berapa begitu ya. Nggak ada yang nanya 2X berapa gitu kan. Himpunan 2X begitu. Ini berarti kita harus cari X-nya. Karena koefisiennya min 3, maka semua dibagi min 3. Seperti halnya sifat sebelumnya, kalau pertidaksamaan dibagi dengan negatif, maka tanda akan berubah arah. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari, yang tadinya lebih dari jadi kurang dari. Kayak gitu ya. Sama halnya kalau kita buat angka. Nih saya contohin aja ya. Min 1 itu pasti kan kurang dari 1 begitu. Oh, jangan ini deh. Kurang dari 2. Tapi kalau kita kalikan minus atau bagi minus 1, dibagi atau dikali min 1 begitu. Ini kan tandanya jadi 1 sama min 2. 1 apakah kurang dari min 2? Enggak dong, ini harus berubah tanda. Begini jadinya gitu. Karena arti dari posisi angkanya sudah berubah begitu. Makanya ini contohnya ya. Dia harus berganti tanda. Semoga bisa membantu kalian mengerti. Ayo. The last number. Ini mungkin cepat jelasinnya begitu ya, tapi pemahaman kalian mungkin harus mengulangnya berkali-kali. Nah, tadi itu di atas kita pelajari dia di tengah X-nya, tapi ujung kiri sama ujung kanan itu nggak ada X gitu ya. Ini sekarang kita akan coba yang ada X-nya. Nah, ini berarti harus dibagi 3 nih.
Ini aplikasi dari gabungan, ya. Gabungan itu apa yang pakai dan itu loh. Gabungan. Oh, sorry. Aplikasi dari irisan, kok gabungan ya? Ya, irisan. Irisan itu yang pakai dan. Gitu ya. Nah, kita pisahin dulu aja. Ini dengan ini. Kan kalau kita punya, kenapa dipisahin? Kita punya begini nih. 1 itu kurang dari 5, 5 itu kurang dari 10. Maka kita bisa pisah dong jadi 3. 1 kurang dari 5, 5 kurang dari 10, dan 1 juga kurang dari 10. Gitu ya. Jadi ada 3 penjabaran kalau dari soal bentuknya begini. Gitu. Maka kita punya penjabaran karena kanan kirinya ada X. Kalau kanan kirinya ada X, gimana kita bisa ngilangin X-nya? Kan begitu kan ya. Jadi kita harus pisahin kalau ketemu yang kayak gini. Ini pertama, kemudian nanti ini kedua. Begitu, ini kedua. Saya giniin aja. Ini kedua, ya. Ini tadi pertama. Terus yang terakhir ini ya. Ini ke sini 3 ya, ada 3 bagian, nanti baru kita iris gitu. Yang pertama, X plus 2 kurang dari 2X plus 1. Nah, berarti pindah ruas begitu ya, kayak yang tadi saya ajarin. X min 2X kurang dari 1 min 2, berarti kita punya min X kurang dari min 1. Kalikan minus semuanya, berarti X adalah lebih dari 1. Kenapa lebih dari? Balik lagi ke yang tadi. Kalau dikali minus ataupun dibagi minus, tanda berubah arah. Begitu ya. Baik itu tadinya positif semua ataupun tadinya negatif semua, pokoknya kalau dikali minus berubah arah. Kemudian yang kedua, 2X plus 1 kurang dari 3X plus 7. Pindahin ruas lagi ya, 2X min 3X kurang dari 7 dikurang 1. Kita punya min X kurang dari 6, atau X lebih dari minus 6. Oke. Terakhir, yang ketiga, 2 lagi ya, nggak sinkron ini. X plus 2 kurang dari 3X plus 7. Pindah ruas, X min 3X kurang dari 7 min 2. Maka kita punya min 2X kurang dari 5. Kita bagi semua sama min 2, begitu ya. Jadi X-nya lebih dari min 5 per 2. Bu, saya tuh masih bingung misalnya. Kok itu min 2, pindah ruas tetap minus gitu. Padahal tadi yang di atas plus 2, pindah ruas jadi min 2. Yang pertama kali harus dibedakan apakah itu penjumlahan atau perkalian. Kalau itu penjumlahan, maka yang berganti adalah tanda. Plus jadi min, min jadi plus. Tapi kalau dia perkalian, tidak ada berganti tanda. Yang berganti adalah posisi. Tadinya dikali, jadi dibagi. Karena temennya kan begitu. Kalau penjumlahan, temennya plus min. Kalau perkalian, temennya dikali, dibagi. Jadi itu harus bisa dibedakan. Kalau sudah dikali, pindah jadi dibagi, tanda nggak boleh hilang. Gitu. Karena kita mau menghilangkan min 2 di sebelah kiri, maka sebelah kanan juga harus dibagi min 2. Kan kayak gitu ya. Oke. Nah, dari 3 bagian ini kita buat garis. Kayaknya kalian sudah bisa garis ini ya, apa namanya, 1 garis. Jadi saya pakai 1 garis aja. Oke. Berarti kita mulai dari angka terkecil. Angka terkecil adalah minus 6 ya. Dari 3, kemudian min 5 per 2, kemudian 1. Gitu. Berarti yang pertama saya biru ya, lebih besar arahnya ke kanan, tidak pakai sama dengan. Oke. Kemudian
lebih besar dari 5/2 itu arahnya ke kanan juga tidak pakai sama dengan ya. Nah, kemudian terakhir lebih besar dari 6 arahnya ke kanan juga. Kalian bisa lihat yang mana sih yang ada tiga-tiganya. Kalau saya tarik tuh yang ini ya. Ini nih. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 3 garis yang masuk. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini, gitu ya. Himpunan penyelesaiannya adalah si ini. Nah, ini adalah HP-nya ya, sebelah sini. Maka kalau menjawabnya HP-nya adalah X sedemikian sehingga X lebih besar dari 1, di mana X elemen bilangan real. Nah, kenapa lebih besar dari 1? Karena gabungan ya, irisan dari 3 bagian. 3 bagian yang sudah kita pisahkan tadi. Irisan itu artinya berarti di semua di semua garis itu, di semua bilangan itu ada 3 garisnya, begitu. Kalau bilangan 5/2 nggak ada garis biru, kalau 6 apalagi merahnya juga nggak ada, begitu kan. Maka yang benar ini batasannya dari 1 ke kanan. Kalau dibilang 1 ke kanan berarti lebih besar dari 1. Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Ada beberapa soal ini, semoga bisa membantu kalian semakin mengerti pertidaksamaan linear. Seperti biasa, aplikasinya nanti kita ada latihan soal, begitu. Latihan soal akan diberikan nanti di pertemuan Zoom. Yang pasti akan ada pertanyaan langsung, begitu ya, untuk kalian. Kalau tidak ada Zoom ya latihan pribadi di GCR. Oke, selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas.